Pagi ini, roh saya masih terus merasakan bagaimana Tuhan sedang terus melakukan sesuatu yang dahsyat dan besar atas jemaat BCC dan keluarga SNS. Saya mendengar ada suatu ledakan yang sangat besar di alam roh. Itulah suara kebangkitan, itulah suara kemenangan, itulah suara sorak-sorai yang ada di rumah Tuhan. Suara itu seperti suara deru peperangan yang sangat mengerikan dan membuat musuh ketakutan. Saya melihat dengan jelas ada peperangan yang terjadi. Seperti ada dua pasukan yang bertarung di suatu medan pertempuran. Mereka bertarung melawan sakit penyakit, masalah dan berbagai tantangan. Namun jemaat yang sakit, tiba-tiba saja mereka bangkit dengan sangat kuat dan bertarung dengan garang menaklukkan setiap sakit penyakit yang ada. Jemaat yang sedang ada dalam masalah finansial pun melakukan hal yang sama. Mereka bangkit dan bertarung begitu rupa menaklukkan mamon. Dan mereka yang sedang bertarung menaklukkan masalah serta tantangan hidup lainnya, tiba-tiba saja menjadi sangat kuat menginjak-injak setiap pekerjaan musuh. Saya terus melihat raut wajah jemaat yang pantang menyerah dan sangat berani. Mereka terus menghantam setiap pekerjaan musuh yang ada dengan pedang yang ada di tangan mereka, sampai musuh akhirnya mati bergelimpangan di medan pertempuran. Saya berdoa pagi ini, dimanapun jemaat BCC dan keluarga besar SNS berada, kemenangan sudah Tuhan berikan. Dan setiap kali kita berkumpul bersama, kita merayakan kemenangan yang besar. Kitab Mazmur pasal yang ke-126 ayat 1-3 mencatat, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Suara perayaan kemenangan jemaat BCC dan keluarga SNS akan menjadi viral di antara bangsa-bangsa. Hal itu akan menarik perhatian orang dan membuat mereka datang ke rumah Tuhan untuk alami perjumpaan dengan Tuhan yang adalah sumber kemenangan itu sendiri. Yesaya pasal 2 ayat 1-3 mencatat firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat di atas bukanlah isapan jempol belaka. Saya semakin yakin itulah yang akan terjadi atas jemaat BCC dan keluarga besar SNS. Kita akan mengajarkan kepada banyak orang mengenai pola ilahi, berinteraksi dengan Tuhan, dan bagaimana hidup hanya dari firman-Nya. Sebab yang mereka butuhkan adalah Tuhan dan firman-Nya saja. Mereka akan datang mencari sesuatu yang selama ini mereka tidak punya, yaitu Tuhan yang kita sembah dan firman-Nya yang menjadi kekuatan dan sumber kemenangan kita. Saya semakin yakin dan percaya dengan jalan ketekunan yang kita tempuh saat ini, yaitu bertekun dan sungguh-sungguh mengejar realita Tuhan, dan bertekun hidup hanya dari firman-Nya saja. Jika kita memiliki Tuhan dan firman-Nya, dan kita adalah milik kepunyaan Tuhan, maka keberadaan hidup kita di tengah-tengah mereka pasti hanya akan menghadirkan realita Tuhan dan firman-Nya saja. Kita akan menghadirkan sesuatu yang terutama dan utama, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Catatan dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1-6 mencatat, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah,
yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Perenungan hari ini membuat saya akan terus berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya saja. Mata saya kembali terarah dan fokus hanya kepada Dia. Saya akan terus bertekun mengejar Dia dan sungguh-sungguh hidup hanya dari firman. Saya akan pastikan realita Tuhan semakin nyata dalam hidup saya. Sebab kita hanya bisa memberi dan menghadirkan apa yang kita miliki. Dan saya akan pastikan saya hanya memiliki Tuhan dan firman-Nya. Amin.